masyarakat tahu bagaimana cabik-cabiknya Kadin ini saat ini. Ada pro dan kontra selalu hidup di Kadin. Saya baca itu syarat di jadi caketum itu bayar kontribusi, uang inset. Insetnya itu luar biasa pula itu, 300 juta rupiah. Nah, kalau dia mencari kekayaan saya rasa salah sih, salah. Tapi kalau dia mencari masa depan, ibarat kita investasi nih. Nah, investasi 300 juta ini apakah bisa berkembang usaha kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat dari Veteran 50 lantai 2 kembali hadir menjumpai pemirsa sedunia. Bersama kami hadir hari ini Kamis 25 Agustus 2022, Bapak Bukhari Bakhter, saya biasa memanggilnya Om Ai, Direktur PT Baleirung Jaya Sumatera Barat yang mengelola Hotel Baleirung di Jakarta. Tapi hari ini topik kita bukan Hotel Baleirung, tapi adalah musyawarah provinsi Kadin Sumatera Barat yang diagendakan kembali pada tanggal 23 September 2022. Bung Om Ai ini kabarnya, dan kita sudah banyak tahu, salah satu kandidat kuat untuk maju sebagai calon ketua umum Kadin Sumatera Barat di Muprok yang akan digelar di Kota Bukit Tinggi. Selagi ada kesempatan, saatnya kita akan menggali apa dan bagaimana pandangan Om Ai terhadap pengusaha Sumatera Barat yang tergabung dalam Kadin dalam era kekinian. Silakan Om Ai, waktu dan tempat kami persilakan seluas-luasnya. Terima kasih Om Toat atas kesempatan yang diberikan, atas menunjukkan pada hari ini dengan topik yang sedang hot-hotnya Muslim Kadin. Mungkin kalau teman-teman juga yang ikuti WAG dunia usaha, ya kan, baik itu Kadin, Kadin dan sebagainya, itu lagi yang katakan termasuk di media cetak dan online juga. Nah, di sini saya juga sebagai anggota Kadin aktif dari 2012 ya. Setelah menjadi ketua umum HIMI, ya, kita HIMI. Jadi 12 itu begitu saya jadi ketua umum HIMI, saya mendaftar di Kadin dan penganggotaan sampai sekarang. Itu juga zamannya Pak Asnawi Bahar udah jadi pengurus juga, dan zamannya Pak Rahmat Saleh. Ya. Jadi tadi pertanyaan Om Pak tadi masalah anggota Kadin. Jadi Kadin ini memang adalah bagian dari stakeholder pemerintah Sumatera Barat untuk Kadin Sumbar. Begitu juga kabupaten kota. Nah, anggotanya itu memang adalah asosiasi yang berada di bawah naungan dari asosiasi dari Kadin Pusat yang kita sebut anggota luar biasa, dan termasuk di situ adalah himpunan-himpunan. Ada himpunan pengusaha muda HIPMI, ada himpunan pengusaha pribumi HIPMI, dan yang terbaru adalah Japnas, ya, Jaringan Pengusaha Nasional. Jadi lebih kurang anggota luar biasa Kadin ini ada 50-an di Sumbar, ya. Tapi yang terdaftar 4 baru. Yang terdaftar 4. Nah, sesuai juga dengan aturannya, memang sebenarnya masih dibuka kesempatan untuk mengupgrade asosiasi tersebut, pendaftar tersebut, karena satu syarat terbaru itu memang ketua, sekretaris bendahara minimal ada 3 lah. Asosiasi itu harus berpegang KTA Kadin, ya. Baru dia bisa mendaftar untuk KTA LB-nya. Sebenarnya mungkin karena kemarin kita pada ini baru 2 tahun 4, jadi komunikasi ini, sosialisasi ini yang tidak berjalan. Dan mungkin juga kita maklumi juga beberapa asosiasi mungkin agak sedang berjuang juga lah untuk bisa bangkit kembali untuk melengkapi syarat-syarat untuk menjadi KTA luar biasa.
Demikian Pak. 1 bulan kurang Muprov Kadin ini Om Ai. Artinya kan sudah diburu waktu ini. Ya. Kemudian Om Ai sendiri melihat pengusaha yang tergabung di Kadin Sumbar ini solid enggak sih? Gitu. Sebenarnya solid Mas. Karena kepentingan Kadin ini memang kepentingan pengusaha. Dimanapun juga, ya saya juga lama di banyak di asosiasi pengusaha. Banyak positifnya kalau kita bertemu di Kadin. Dan teman-teman pengusaha ALB yakin saya gitu. Karena yang istilahnya yang akan berhadapan dengan pemerintah itu Kadin, stakeholder gitu. Yang akan berhadapan dengan Pak Gubernur itu ya ketua Kadin dan pengurusnya. Makanya apalagi dinas terkait, karena gimana pun juga asosiasi, walaupun dia bukan asosiasi pemerintah, asosiasi apakah pelayaran segala macam, pariwisata, pasti ada hubungannya dengan pemerintah, baik itu kebijakan, regulasi dan lain sebagainya. Makanya sangat berharap saya anggota-anggota LB ini pasti saya yakin mereka berharap Kadin Sumbar ke depannya bisa lebih baik lagi. Ke depan lebih baik Kadin Sumbar kata Om Ai. Ini harus di garis merah ini. Karena walau bagaimanapun masyarakat tahu bagaimana cabi-cabinya Kadin ini saat ini. Ada pro dan kontra selalu hidup di Kadin. Saya menganggap itu hanya dinamika sebuah organisasi. Tapi dengan momentum Muprov 23 September 2022 besok ini, tentu ini akan mencair dan menyatukan kembali semakin seperti yang diharapkan. Karena bagaimanapun Kadin itu dalam kacamata pemerintah negara itu sangat menjadi tulang punggung. Apalagi dengan tagline di hari kemerdekaan ini, bangkit pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini tentu elemen pengusaha sangat diharapkan sekali, baik oleh Bapak Presiden Joko Widodo maupun tentu oleh pemerintahan di Sumatera Barat dengan gubernurnya Maeldi Ansarullah. Jadi apa solusinya nih ketika Muprov ini sudah digelar, kemarin sudah diumumkan pembukaan pendaftaran calon ketua umum Kadin Sumbar, apa tidak akan ada lagi gimmick atau kontradiktif di antara kalangan pengusaha? Ya alhamdulillah dengan diperpanjangnya sebulan ini berarti kan diberi kesempatan panitia terutama yang pengurus Kadin Sumbar untuk membenahi persyaratan panitianya supaya lebih sesuai dengan ADRT, ya kan, sesuai dengan aturan, dan mungkin harapan dari Kadin Indonesia pun panitia ini mewakili semua stakeholder termasuk ALB supaya nanti hasil Muprov ini bisa yang terbaik. Dan juga dengan sebulan ini ya mungkin dibuka lagi pendaftaran. Nah sebenarnya saya rasa banyak peminat untuk menjadi caketum Kadin ini. Nah cuman memang beberapa yang saya tanya lah gitu kan, memang mereka kalau ribut-ribut ini juga sebenarnya jadi nggak tertarik gitu loh, karena nah mungkin harapannya dalam waktu yang dekat ini masalah pertikaian ini bisa selesai, diberi kesempatan seluas-luasnya pengurus anggota Kadin Sumbar untuk benar-benar maju sesuai dengan syarat dan ketentuan. Karena pasti kan karena COVID ini mungkin ada yang mungkin bisnis yang nggak bagus tapi mungkin berminat, ada yang memang ingin dengan Kadin ini dia yakin usahanya bisa naik kelas segala macam, banyak harapannya. Apalagi ALB saya rasa ketua-ketuanya pasti banyak. Masyarakat menunggu Kadin terbaik untuk Sumatera Barat. Kemudian pengusaha pun yang anggota Kadin, kata Om Ai tadi, sangat banyak yang berminat. Nah ini peluang untuk menjadikan sebuah musyawarah provinsi yang sangat-sangat luar biasa dinamikanya nanti, tapi dalam koridor ketentuan yang berlaku dan syarat-syarat yang berlaku. Om Ai ini saya kenal mantan ketua HIPMI,
kemudian berkiprah di dunia usaha dan sekarang menjabat sebagai pengelola Hotel Baleirung yang milik pemerintah Sumatera Barat. Kabarnya juga Om Ai salah satu kandidat calon ketua umum yang diapungkan dan yang menguat saat ini di kalangan dunia usaha. Tapi apa mungkin Om Ai ini bisa menjadi perekat pengusaha ketika pengusaha senior dan junior kemudian yang ingin bergabung? Apakah ini apa sih yang akan menjadi resep Om Ai? Jadi ya mungkin itu juga dasar saya punya pengalaman ketua Sumbar, dan juga memang salah satu yang membantu saya terpilih jadi direktur Baleirung itu karena saya pernah jadi ketua Sumbar. Ya. Jadi ya mungkin ya apa yang kita lakukan selama menjadi ketua Sumbar itu apa namanya diapresiasi oleh gubernur atau pemegang saham lainnya. Nah kedua memang dari kabupaten Kadin, kabupaten kota ini ternyata banyak juga kader ini gitu. Banyak juga mantan-mantan ketua umum daerah, mantan ketua HIPMI daerah yang sekarang jadi ketua Kadin daerahnya gitu loh. Berarti apa? Ada kaderisasi di situ. Nah, tapi bukan berarti Kadin ini dikuasai, ini tidak. Karena saya bilang tadi di awal, Kadin ini yang punya ALB. Ya. Jadi di situ saya lihat di pengurus Kadin yang sekarang itu ada yang dari RE, ada yang dari dari pengusaha UMKM, yang juga ada dari anggota dewan yang basicnya pengusaha juga. Jadi heterogen itu, heterogen dan memang harapannya setelah saya juga bertanya-tanya, berbicara dengan mereka, harapannya memang mereka sangat berharap sekali Kadin Sumatera Barat ke depan ini membantu Kadin Kabupaten Kota. Karena kan regulasinya kan nanti di provinsi nih. Nah misalnya ketua Kadin provinsi dia bilang ke gubernur, Pak Gubernur, tolong Pak Bupati ini minta tolong buat disupport kegiatan Kadin Kabupaten Kota. Nah itu apalagi Kadin Sumbar ini kan cuma pengurus, kita nggak punya daerah gitu. Iya. Kita cuma pengurus, nggak punya daerah. Mau orang investasi juga larinya ke kabupaten kota. Cuman kan nanti ada tahap-tahapannya. Cuman dengan Kadin ya hampir sama dengan Pak Gubernur ya kan, desentralisasi. Nah nanti mungkin Kadin Sumatera Barat ini bisa menjembatani ke Indonesia. Karena memang kalau saya lihat dari visi-misinya Pak Gubernur ini, memang bagaimana caranya investasi itu bisa masuk. Karena kalau itu masuk jelas tuh, putaran uangnya ada tuh jelas gitu. Pasti akan yang menikmatin kita juga, Sumbar dan daerah-daerah juga. Ya benar itu Om Ai, sama dengan kolaborasi dan sinergisitas. Majunya suatu daerah tanpa adanya kolaborasi dengan pengusaha dan bersinergi dengan pengusaha, apalagi dengan kondisi Sumatera Barat yang uangnya sangat-sangat kecil, minim, tentu butuh sentuhan-sentuhan tangan dingin pengusaha-pengusaha. Dan Sumatera Barat itu adalah kampungnya pengusaha, rumah gadangnya pengusaha itu ada di Sumatera Barat. Dia orang Sumatera Barat ini terkenal dengan nama saudagar, para pedagang-pedagang ulet, lalu berubah ada nama pengusaha. Dan ini Om Ai ini adalah tipikal yang sempurna yang akan menjadikan gerbong kolaborasi dan sinergisitas di Kadin dengan pemerintahan daerah akan smooth. Saya kira majunya Om Ai ini sebuah sebuah harapan baru, sebuah potensi baru bagi kaderisasi ke dunia usaha di Sumatera Barat. Nah, tapi Om Ai, saya baca itu syarat di jadi caketum itu bayar kontribusi, uang inset. Insetnya itu luar biasa pula itu, 300 juta rupiah. Ini apa nggak berpikir dua kali calon-calon lain untuk maju? Apalagi kalah, uang itu hilang kabarnya. Ini gimana nih Om Ai? Ya sebenarnya sih boleh atau gimana itu? 5 tahun yang lalu juga memang sudah pakai insert yang kalau nggak salah saya 250 juta 5 tahun yang lalu ya. Sudah itu perkembangan juga dari daerah-daerah lain yang sedang musprop juga. Aceh itu 500, di Kalimantan itu berapa lah. Pokoknya memang dari Kadin Indonesia sebenarnya membatasi. Oh jadi jadi ketua Kadin itu dijamin kayak jadi orang kaya itu?
ya itu kan kembali ke si Caketum juga ya. Nah, kalau dia mencari kekayaan saya rasa salah sih, salah. Tapi kalau dia mencari masa depan, ibarat kita investasi nih. Nah, investasi 300 juta ini apakah bisa berkembang usaha kita? Apa bisa berkembang bisnis kita gitu. Ya kan? Dan memang kembali lagi sebenarnya kan uang itu kan jelas masuknya gitu. Nah di ADART segala macam harus bertanggung Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kalau banyak yang calon yang maju ada 5 misalnya terkumpul 1,5 miliar. 1,5 miliar itu. Kadin bisa punya sekretariat sendiri. Oh. Nah, jadi nggak sebenarnya uang itu nggak uang rugi juga gitu. Nah, jadi kalau karena kan kembali ke saya rasa juga ya maaf ini buat acara Musprov ini kan mungkin 100-200 udah paling banyak. Kalau ada 2 calon berarti masih ada saldo 400. Iya. Nah, 400 ini kan mungkin kita bisa sewa kantor, kita bisa mungkin beli tanah. Yang penting uang itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dalam prinsip mahasiswa pengusaha kalau udah kasih duit itu tentu ada hitung-hitungannya. Itu harus dia menang atau kalah ini. Oh iya, pastilah. Kalau itu kan siapapun yang akan maju, ini kan ibarat pilkada juga. Oh, pilkada. Ya. Semuanya kan hebat-hebat. Ya. Calon ini semua bagus-bagus, pasti punya kemampuan juga, ya kan. Pasti diukur juga elektabilitasnya. Tapi kan ada juga calon yang elektabilitas tapi masih ingin maju, ya kita nggak bisa larang kan gitu. Kembali ke aturan yang berlaku nanti lah. Tapi yang jelas Musyawarah Provinsi Kadin Sumbar ini tentu akan menjadi sebuah warna dan harapan bagi kedepannya. Ya harapannya seperti itu lah. Nah, kita cuman memang ini kembali tadi mungkin masalah ada somasi segala macam. Kita tunggulah sebenarnya gitu. Kita tunggulah dari Kadin Indonesia terutama induknya. Karena ini kan memang saya pribadi intinya mengikuti aja apa yang diputuskan bersama. Kalau memang, nah maka tadi somasi ini diterima sama Kadin Indonesia, karena sampai karena apa, ya kita ikut aja. Kalau memang apa, ya mungkin kita apa strategi berikutnya. Ini ada waktu lebih kurang 30 hari kurang. Ya, nggak 15 hari lah. Ya. 15 hari untuk kita masing-masing Caketum ini mempersiapkan. Begitu juga apa yang terjadi kita nggak tahu on tight, ya kan? Nah, tahu-tahu datang Kadin Indonesia bilang pending lagi. Pending lagi ya, kita nggak tahu. Ini kita ikut aja. Karena memang kalau dilihat dari ininya memang keputusan tertinggi di Indonesia. Ya. Muprov Kadin tanggal 23 September 2022 itu salah satu kandidatnya kita sudah tahu Bukhari Bakter, Om Ai. Dan saya yakin Om Ai sudah punya hitung-hitungannya karena dalam tracking yang kita lakukan ternyata Om Ai cukup deras dukungan kepada dia untuk menjadi Kadin Kadin 1 Sumatera Barat, orang nomor 1 di Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Barat. Om Ai, terakhir testimoni Om Ai terkait agenda ini, dan kalau dapat jangan lupa pesan dari Hotel Belero yang Om Ai sampaikan ke pemirsa ranah dan rantau Minangkabau Sumatera Barat. Silakan. Jadi mungkin menambahkan juga Mbak, salah satu persyaratan jadi ketua Kadin itu adalah boleh dari BUMD. Ya, benar. Boleh dari BUMN. BUMD. Nah, jadi saya sebagai direktur Balero, jadi berhak juga untuk mencalonkan. Apalagi saya aktif ya. Aktif. Anggota aktif. Untuk Balero sendiri, alhamdulillah dan insya Allah juga kita berusaha terus. Bang Toy juga, Om Toy juga banyak bantu nih, karena memang itulah kebanggaan kita di Jakarta. Mungkin kalau kita lihat nggak ada hotel atau bangunan semegah Hotel Balero yang dimiliki oleh provinsi seluruh Indonesia kecuali Jakarta. Ya. Kalau Jakarta, hotel di Jakarta itu wajar. Ya. Kan? Bandung, hotel di Bandung itu wajar. Di Jakarta, di luar Jakarta. Itu yang harus sama-sama kita dukung, milik orang Sumbar, kita milik situ. Dan alhamdulillah, Om Taed, kita di Balero itu udah banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mempertemukan Ranah. tahu. Salah satunya domino dan kuah. Iya.
Ini yang kayaknya mereka bisa, kalau istilahnya bisa rileks lah di Balairum itu, gitu. Nggak kalah dengan hotel yang lainnya. Bisa bersilaturahmi antara pejabat-pejabat kabupaten kota seluruh Sumatera Barat dengan pejabat provinsi juga. Sudah mulai auranya udah mulai kelihatan. Terkait Musrop, mari sama-sama kita dukung Musrop Kadin Sumatera Barat. Masing-masing pengurus kabupaten kota, begitu juga LB, segeralah mendaftarkan, mempersiapkan diri, walaupun kita sama-sama belum tahu apa keputusannya. Harapannya dengan ada jadwal Musrop ini, kita mulai bersatu, kita mulai bermusyawarah untuk kebaikan Kadin Sumbar dan Sumatera Barat, kabupaten kota semuanya. Oke, itulah Om Ai Bukhari Bakhter, Direktur dari PT Balairum Jaya Sumatera Barat, pengelola Hotel Balairum di Jakarta, yang disebut calon kuat Ketua Umum Kadin Sumatera Barat pada Musyawarah Provinsi tanggal 23 September 2022. Saya sangat senang dan bangga karena Om Ai ini adalah kader racikan pengusaha asli dari Sumatera Barat. Demikian Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat hari ini bersama Bukhari Bakhter. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.